Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam rasanya sangat lezat banget. Hidangan ini menjadi menu spesial yang pedas dan menggugah selera, yaitu ayam cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong agak besar seperti ini ya, dan juga sudah saya cuci bersih. Kemudian ayamnya kita marinasi menggunakan bumbu marinasi yang instan. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan bumbu marinasi yang instan, boleh menggunakan bawang putih dan kunyit dihaluskan. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya, ada 5 buah bawang merah, 25 buah cabai hijau keriting, boleh dicampur menggunakan cabai hijau besar, 15 buah cabai rawit hijau, 1 ruas jahe, 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya, supaya nanti pas digoreng cepat matang. Untuk cabai hijau keritingnya kita potong menjadi 2 bagian juga ya, supaya tidak meletup-meletup saat nanti digoreng. Cabai rawit hijaunya cukup disayat saja seperti ini ya, ini juga sama tujuannya supaya nanti pas digoreng tidak meletup-letup. Oke teman-teman, untuk semua bahan bumbu halusnya sudah siap. Sekarang kita lanjut menggorengnya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan cabai hijau keriting dan juga cabai rawit hijaunya terlebih dahulu. Goreng cabenya sebentar saja, cukup sampai layu. Setelah cabenya layu, masukkan bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri. Aduk-aduk dan goreng kembali sampai bawangnya layu. Oke, sudah cukup ya kita menggorengnya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, diamkan dulu sampai agak dingin. Setelah agak dingin, kita masukkan ke chopper. Boleh juga dihaluskan menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke teman-teman, untuk tekstur bumbunya seperti ini ya, tidak terlalu halus. Sekarang boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 2 iris lengkuas, 1 batang serai, 1 lembar daun salam, 1 buah tomat mentah. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Tomat mentahnya kita potong kecil-kecil. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya panaskan minyak bekas menggoreng cabai dan bawang tadi ya. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi, semuanya. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada tomat mentah, lengkuas, serai dan juga daun salam. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada.
Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, sekarang kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, ayam cabai hijau sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Ayam cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial dan pastinya menggugah selera, yaitu tumis udang cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada udang. Udangnya sudah saya bersihkan, buang bagian kepala, kulit dan ekornya, dan sudah saya cuci bersih. Untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek kemudian dicincang kasar. 5 buah bawang merah. Ini juga sama ya, bawang merahnya kita iris tipis-tipis kemudian dicincang kasar. 1 genggam cabai hijau keriting, potong serong. Boleh menggunakan cabai hijau besar, sesuaikan saja selera teman-teman. 5 buah cabai rawit merah, potong serong juga. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. 1 ruas jahe. Untuk jahenya cukup digeprek saja seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Tambahkan garam secukupnya. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. 1 sendok teh saus tiram. 2 sendok teh kecap manis. Tambahkan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai dan tomat. Kemudian aduk-aduk dan masak lagi sampai bumbu meresap, udang matang sempurna. Kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke teman-teman, dan ini hasilnya, tumis udang cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis udang cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan galantin, super simple tapi rasanya mantap banget, yaitu tumis galantin cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada galantin. Galantin yang saya gunakan ini yang galantin ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan galantin sapi juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya kita iris tipis-tipis. Seperti ini ya, atau diiris sesuai selera teman-teman. Setelah selesai diiris-iris, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu.
Selanjutnya untuk bahan bumbunya yaitu ada 5 buah bawang merah. Karena ini kecil-kecil jadinya agak banyak ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan yang bawang merah besar, gunakan 5 buah saja. Kemudian diiris tipis-tipis dan dicincang kasar. 3 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. 7 buah cabai hijau keriting, potong serong. Supaya ada rasa pedasnya, tambahkan 7 buah cabai rawit merah, potong serong. Kalau teman-teman tidak suka pedas, boleh di skip. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan gelantin yang sudah kita iris tadi. Goreng gelantin sampai matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, gelantinnya sudah matang, warnanya sudah berubah. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kalau minyaknya kebanyakan boleh dikurangi. Selanjutnya kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan gelantin yang sudah kita goreng tadi semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. 1 sendok teh saus tiram. Kalau teman-teman mau ada rasa manisnya, boleh ditambahkan kecap manis ya, secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan cabai hijau keriting dan cabai rawit merah. Masukkan tomat matang. Ini tadi saya gunakan 1 buah tomat, potong kecil-kecil. Kalau airnya masih kurang, boleh ditambahkan lagi sedikit ya. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis gelantin cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis gelantin cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan pokak, rasanya tidak pahit, anti langu, super enak, yaitu tumis pokak teri. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram pokak atau terong pokak. Untuk terong pokaknya ini akan saya belah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Setelah selesai, saya masukkan ke wadah yang seperti ini ya, bolong-bolong. Kemudian tambahkan garam dan akan saya remas-remas. Inilah tipsnya ya teman-teman, agar pokak tidak pahit. Kita remas-remas menggunakan garam. Kemudian setelah selesai kita cuci bersih. Ulangi mencuci pokak sampai airnya warnanya jernih ya, tidak hitam seperti ini. Setelah selesai kita cuci, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada teri. Ini beratnya kurang lebih 30 gram.
Kita sisihkan. Lanjut ke bahan bumbunya, ada 7 buah bawang merah, kita iris tipis-tipis seperti ini. 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 7 buah cabai hijau keriting, potong serong. 9 buah cabai merah keriting, potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai merah besar juga boleh ya, tidak harus cabai merah keriting, sesuaikan saja selera. 1 buah tomat, potong memanjang seperti ini. 1 batang daun bawang, karena ini ukurannya kecil jadi saya menggunakan 3 batang ya. Kalau ukuran besar boleh 1 batang saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan teri. Goreng ikan teri sampai warnanya kecoklatan. Oke, seperti ini ya kira-kira, jangan terlalu matang, nanti rasanya pahit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah aromanya harum, kita masukkan cabai hijau dan cabai merah. Tambahkan sepucuk sendok teh terasi, kemudian kita tekan-tekan seperti ini terasinya agar cepat hancur. Masukkan tomat yang telah kita iris tadi, kemudian aduk-aduk sebentar. Masukkan pokak, kita tumis lagi sebentar dan aduk-aduk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Masak pokaknya jangan lama-lama ya teman-teman, cukup 10 menit saja dan gunakan api sedang. Oke, setelah airnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan ikan teri yang telah kita goreng tadi ya, dan juga masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau terinya kita masukkan belakangan, nanti hasilnya masih crispy ya teman-teman, jadi rasanya enak, kriuk-kriuk. Kalau dirasa sudah tercampur semuanya, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, inilah hasilnya tumis pokak teri. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya sudah menyusut. Oke, yuk langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pokak teri siap untuk disajikan.
Hari ini saya memasak olahan kikil, rasanya enak banget bikin nagih, yaitu oseng kikil pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram kikil yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk kikilnya kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan kikilnya. Rebus kikil sampai empuk. Boleh kita cek menggunakan garpu ya. Kita tusuk apakah sudah empuk. Ternyata sudah empuk. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 9 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf saat memotong bawang merah dan bawang putihnya tidak kerekod karena kameranya mati. Setelah selesai semuanya dipotong, kita tuang ke cobek. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Kemudian kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 7 buah cabai hijau keriting. Boleh menggunakan cabai besar ya teman-teman, sesuaikan saja yang ada. 1 buah tomat. Untuk cabai hijaunya kita potong serong seperti ini. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kikil yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, agar bumbunya lebih meresap ke dalam kikil dan rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kikil sampai kuahnya menyusut dan matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan cabai hijau dan tomat yang telah kita potong tadi. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Oke, ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, kurang gurih, kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, kemudian kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya oseng kikil pedas. Warnanya sangat cantik ya. Kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oseng kikil pedas siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak menu yang enak dan praktis, yaitu bihun goreng kecap cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 keping bihun jagung. Saya gunakan yang merek Padamu. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lainnya juga boleh ya. Kemudian bihunnya kita rendam sampai mengembang seperti ini ya. Menggunakan air biasa. Boleh juga menggunakan air panas, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau saya lebih suka menggunakan air biasa, jadi hasilnya nanti tidak akan lembek saat dimasak. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau warnanya kurang cantik boleh ditambah. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, sudah cukup ya, sudah tercampur merata kecap manis dan bihunnya. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya yaitu ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. Dua 12 buah cabai hijau keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Kalau teman-teman mau menambahkan sayuran seperti sawi ataupun kol atau wortel juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai hijau. Kemudian aduk-aduk dan tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah kita campur dengan kecap. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk ataupun kaldu jamur, sesuaikan selera teman-teman. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita ratakan.
Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali dan masak sampai bumbu meresap sempurna dan bihunnya matang. Setelah rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah kita tambahkan daun bawang dan daun seledri, aromanya itu sangat harum banget teman-teman. Dan ini hasilnya, bihun goreng kecap cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Bihun goreng kecap cabai hijau siap untuk disajikan.